Sering kita penasaran ya, apa sih yang membuat kita gagal dalam interview kerja, khususnya di QC atau Quality Control. Kalau sebelumnya kita udah pernah bahas tentang interview atau wawancara kerja QC, kalau hari ini kita akan bahas tentang kenapa sih kita masih gagal dalam interview tersebut. Baiklah, di sini akan saya coba bedah dari dua sisi ya. Kenapa kita gagal dalam interview kerja quality control atau QC. Baik dari internal maupun faktor eksternal. Yang pertama dari internal adalah kita kurang persiapan dalam menghadapi atau sebelum wawancara kerja. Entah itu kita mencari info seputar perusahaan, produk yang dihasilkan, tugas dan tanggung jawab seorang QC itu seperti apa, dan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan umum yang akan disampaikan atau ditanyakan oleh si user kepada kita. Jadi saat kita memberikan jawaban di pertanyaan tersebut, seperti tidak ada relevansinya. Nah, di situ akan terkesan kita tidak ada niat untuk melamar kerja atau bekerja di bagian QC atau quality control. Seperti bagaimana kita mengelola kualitas, bagaimana cara mengatasi masalah kualitas produk, diproduksi ya, hingga bagaimana kita bekerja sama dalam mengatasi suatu masalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dari kesemuanya itu ada hubungannya juga bagaimana kita memastikan produk sesuai dengan regulasi atau peraturan yang berlaku, khususnya di Indonesia ya, baik itu BPOM sampai ke MUI. Salah satu di antara kurangnya persiapan di sini adalah teman-teman nggak subscribe dulu. Oke, selain kurangnya persiapan, juga kurangnya pemahaman tentang QC atau Quality Control. Sering saya bahas di video-video sebelumnya ya, di channel ini, Dunia Kualitas ini. Banyak sekali kita mengeksplor atau mencari ilmu seputar QC, Quality Control. Di webinar-webinar gratis, ada yang berbayar, sampai di YouTube ya, di channel ini salah satunya. Seputar QC seperti prinsip dasar, metode analisa, proses pemahaman secara umum di proses produksi ya, yang pasti mengikuti produknya apa. Makanya dari tips yang pertama tadi, kita perlu memahami perusahaan, industri, dan produk yang kita tuju. Kemudian kurangnya pengalaman. Ini bukan berarti yang fresh graduate atau tanpa pengalaman, yang baru lulus, belum bekerja sebelumnya, tidak bisa menunjukkan kualitas dirinya. Pasti selama kita belajar, entah di kuliah atau di sekolah, kita mempelajari banyak ilmu di sana. Nah, di situ kita explore lagi, perlu kita explore sampai pengalaman-pengalaman yang kita dapat di magang misalkan. Seperti ilmu dasarnya, misalkan proses produksi, melibatkan proses termal, proses panas, pindah panas, kemudian ekstraksi, bagaimana konsep dasarnya. Bisa juga misalkan reaksi pencoklatan, itu bagaimana reaksinya atau apa yang terjadi di selama proses, hingga mengalami reaksi pencoklatan atau browning ya. Contohnya seperti itu. Oke, faktor internal yang selanjutnya adalah kurangnya keterampilan komunikasi. Nah, biasanya kita di interview user di tahap HRD pun, biasanya kita diminta untuk menjelaskan siapa diri kita. Tapi di sini bukan secara pribadi ya, tapi yang berhubungan dengan profesional atau posisi yang kita tuju nantinya. Oke, mulai dari kita asalnya dari mana, kita pendidikannya dari mana saja. Nah, apa yang kita ambil di sana? Jurusan apa misalkan? Kemudian ilmunya yang berhubungan dengan industri pangan itu seperti apa, dengan QC itu seperti apa. Nah, di dalam kita menjelaskan itu, kita akan bisa dinilai bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita menjelaskan sesuatu, hingga gestur tubuh kita seperti apa. Mirip dengan kita kalau ngedate dengan si doi ya, seperti si cewek bisa menilai si cowoknya itu seperti apa saat ngedate pertama. Bagaimana sikapnya, kesannya seperti apa, hingga gambaran umum si cowok itu orangnya seperti apa sih. Oke, faktor yang kedua yaitu eksternal. Meskipun sebelumnya kita lama bekerja, banyak sekali pengalaman, bisa jadi tidak cocok atau tidak sesuai di posisi tersebut. Misalkan kita lama bekerja di bagian analis laboratorium, tapi di IPAL atau pengolahan air limbah atau wastewater treatment WWTP ya. Ternyata yang kita tuju oke, sama, yaitu bagian analis di laboratorium. Tapi ini bagian industri pangan, bagian produk makanan yang akan dianalisa.
Bisa jadi ini akan menjadi ganjalan buat kita. Bisa jadi ini gagalnya di kita, yaitu tidak sesuai dengan produk yang akan dianalisa, yaitu produk pangan ya. Kalau sebelumnya di bagian analis, tapi WWTP, IPAL, air limbah. Namun perlu dicatat di sini, yaitu bukan berarti teman-teman tidak berkualitas, tapi di sini hanya memerlukan kecocokan atau kesesuaian yang relevan dengan industri yang akan kita tuju. Contoh kasus lain misalkan, oke, sebelumnya di kita sebagai QC pangan, tapi kita melamar lagi dengan QC pangan juga. Tapi yang masalahnya di sini adalah tidak serumpun. Contohnya, sebelumnya di makanan atau makanan snack, ke makanan ringan, kemudian kita pindah ke industri pangan yaitu berbasis susu, berbasis kopi misalkan. Nah, ini sudah mungkin berbeda konteks ya. Ada yang bisa mentolerir, ada yang bisa menerima, ada yang mungkin tidak menerimanya. Bisa jadi itu menjadi alasan kenapa kita gagal di interview kerja quality control. Faktor eksternal yang terakhir yaitu persaingan. Ya, seperti yang kita tahu ya, bonus demografi di Indonesia saat ini, keberadaan lowongan dan juga si pelamar, ini perbedaannya sangat jauh. Jadi persaingan itu pun juga akan sangat tinggi. Saya masih ingat ya, waktu saya fresh graduate juga banyak sekali yang mengeluh. Yang melamar banyak sekali, ribuan. Tapi yang diambil mungkin cuma 20, mungkin cuma 10, 15, 5, atau bahkan mungkin 2 atau 3 orang. Nah, di sini jelas sangat-sangat ketat persaingan kerja itu. Atau mungkin ada yang lebih baik dari kita. Berkaca dari pengalaman saya juga ya. Jadi di sebuah interview, di suatu hari itu, ada 15 atau mungkin 20 orang. Tapi yang diambil ternyata cuma 3 atau 4 orang. Nah, posisinya ada beberapa. Jadi mungkin saingan saya cuma 4 atau 5 orang. Tapi saya gagal di situ, itu mungkin ada yang lebih baik dari saya. Nah, disitulah mungkin salah satunya kenapa kita gagal di proses interview atau wawancara. Gagalnya suatu seleksi kerja ini biasa ya. Namun hal yang bisa kita ambil yaitu evaluasi dalam hal persiapan. Persiapan yang saya jelaskan tadi ya, entah itu tentang industrinya, tentang produknya, tentang posisi yang kita tuju, entah itu quality control, quality assurance, produksi, engineering, dan seterusnya. Kemudian perbaiki kekurangan atau kelemahan kita. Mungkin kita gagal berkali-kali ya dalam hal interview kerja. Misalkan kita di quality control selalu gagal, tapi kita evaluasi di sana. Kita kurangnya apa? Kita kelemahannya apa? Di situ kita bisa upgrade diri untuk memperbaiki sampai kita coba lagi saat interview kerja di selanjutnya. Untuk mencoba lagi ini jangan sampai kita menyerah ya, karena kalau saya dulu ya banyak sekali mengirim email atau lamaran kerja di banyak posisi atau di banyak perusahaan atau di banyak tempat ya. Tapi yang nyantol mungkin hanya sekian persen lah, nggak ada 20% mungkin untuk dipanggil sampai seleksi selanjutnya. Kemudian pastikan kita berminat dan antusias terhadap posisi yang kita tuju, yang kita kejar ya. Dimana dari situ ya usahanya kita yaitu belajar atau mempelajari industrinya seperti apa, produknya seperti apa, posisi itu seperti apa. Apabila video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, please kasih like, komen kalau ada sesuatu yang belum jelas atau ingin ditanyakan, share ke teman-teman, share ke temannya teman-teman. Semoga jadi ladang barokah buat kita semua. See you.